Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Daniawati dengan NIM 202053194. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Desain Penelitian, Pertemuan 6. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Mahasiswa memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen, pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seseorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman yang jelas. Tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Metodologi penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian. Ada beberapa macam cara mengkategorisasikan penelitian berdasarkan riset. Desainnya dibagi berdasarkan 1. Dikotomi penelitian dasar. Yang kedua, penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. 1. Metodologi pengumpulan data. Yang kedua, metodologi pengolahan data. Macam-macam desain penelitian. Types of research design. Yang pertama, casual, komparatif, korelasional, survei, action-based, historical, ethnographic, eksperimental. Metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. 1. Pada waktu melakukan planning, kita bisa menggunakan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brain chart untuk project plan. Yang kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya. Constraint. 3. Pada tahapan analisis, mengcapture functional requirement dan non-functional requirement. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan. Antara lain, yang pertama, metode korelasional. Yang kedua, metode kausal komparatif. Yang ketiga, metode eksperimental. Yang keempat, metode ethnographic yang biasanya digunakan dalam bidang sosial. Yang kelima, ada metode historical research. Yang keenam, ada metode survei dari action-based, di mana penelitian ini para penelitinya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Yang terakhir ada dalam bidang ilmu teknologi informasi. Desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. 1. Ada riset eksperimental. Jadi, riset eksperimental atau research that allow for the causes of behavior to be determined
yang digunakan untuk menggambarkan riset eksperimental pada dua kelompok, di mana kelompok disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan kelompok kedua diberi perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental antara lain. Yang pertama, independent variable atau IF merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable, faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, eksperimental kondisional atau grup atau kelompok yang manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, control condition atau grup merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima, confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan, lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, ada uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lainnya misalnya, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning, hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas dengan eksperimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut dengan kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena penelitian terdapat hambatan maupun batasan. Namun perlu diingat, batasan dan hambatan itu bukanlah hambatan yang terkait dengan diri pribadi, namun lebih ke arah penelitian itu sendiri. Misalnya, penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada skop tertentu saja, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer, banyak digunakan eksperimental riset baik simulasi yang diatur jumlahnya, ada pembanding dan jumlah. Berupa grafik, misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset, grafik produksi dan beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan ada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan eksperimental baik berupa case study maupun survei.
Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental yang disebut independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan independent variable atau faktor yang diukur, misalnya dua petak jagung di mana perlakuannya diberikan berupa pemupukan sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi pemupukan berikan 4 macam perlakuan, misalnya tanpa pemupukan, pemupukan dengan 0,5 kg per hektar, pemupukan dengan 1 kg per hektar, dan pemupukan 1,5 kg per hektar. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda. Pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg per hektar, ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang disebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda di mana setiap pertambahan satu satuan independent variable akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini, yang menjadi independent variabelnya adalah pemupukan dan dependent variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena produk yang diberikan berbeda-beda, maka didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. 2. Ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset, namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan treatment, misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelumnya adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum meningkatan, itu terjadi karena adanya marketing. Artinya benchmark tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi information teknologi IT. Untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudahnya adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya, apakah sebelum ada IT, tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses ke bisnisnya dan lain sebagainya. Biasanya data yang digunakan penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one-shot post-test no control, ada control group. Biasanya data-datanya kualitatif. Yang ketiga, ada causal comparative research dan disebut dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lainnya. Misal, bentuk comparative research. Independent variable pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan atau treatment. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak serta melihat perbedaan yang terjadi grup atau lebih. Misalnya perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal.
Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam perhitungan atau uji statistik. Bila menarik, ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji konvarians. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan atau independen variabel. Dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap suatu satuan independen variabel berupa pertambahan independen variabelnya. Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel grafik dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif. Keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah ilmiah yang harus dipenuhi, baik metode, teknik, maupun tools. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Yang mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan teori-teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut sifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya, kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan independen variabelnya. Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitas setiap bulannya dengan unit. Bila rata-rata 5,4 dan 5,0, maka sampelnya 10. Belum yang tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Jadi uji secara statistik. Pada eksperimental, biasanya kita bisa manipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik apa penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini. Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset yang mengatakan merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kegagalan rekrutmennya. Kita tidak bisa mengontrol produk lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang
Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing. Tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian, adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah asal diungkapkan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset merupakan peluang di mana SI bisa diusulkan, misalnya SI untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan fungsi lahan-lahan bisa diolah, sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlay berupa perubahan yang terjadi, misalnya beberapa lahan persawahan yang berubah menjadi lahan pemukiman, hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran, misalnya tidak ada lagi izin mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Yang keempat ada correlational research. Bentuk penelitian yang lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional atau ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan yang sebab akibat, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya, kita ingin melihat tingkat gross national product atau GNP suatu negara dengan adanya ketertiban IT, maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelajaran IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan bisa juga tidak. Untuk itu, maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT, walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak kita amati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua dan atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya ada hubungan IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality, maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan asimilasi. Asumsi merupakan sesuatu yang take it for granted. Contohnya, dua petak sawah diasumsikan tingkat kedalamannya sama. Intensitas penerimaan cahaya mataharinya sama. Kemiringan ketinggian dari permukaan lautnya juga sama. Contoh lain, simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur bila kita mencari suatu artikel di Google. Maka dalam menerapkan asumsi tadi, kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang nelayan relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa pengukuran precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall ada beberapa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil, maka diasimilasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari categorical interval yang telah dibuat orang lain, cari referensinya, bangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya, pada suatu kasus mengukur
kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Diukur diesel ganjar dengan diesel. Datanya tidak representatif karena data kontaminasi udara yang dilakukan diukur di samping atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Pembulatan adanya makin besar, kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan. Masalah teknis asumsi berupa sesuatu yang tidak kita teliti. Misi normal distribution. Bila menguji IQ harus diuji dulu normalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi. Misalnya, ada 10 orang autis akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel yang representatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu, tapi tidak melakukan bahwa IQ rate 100/120 bila dicacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada kontrol satu sama lain, sama aja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.